Hai, ini adalah video ke-21 saya dalam rangka membuat 100 video pertama. Dan di dalam video ini saya akan membacakan salah satu buku yang ingin saya pelajari yang berjudul Content Creator Black Book. Saya akan membacakan mungkin sekitar 10 menit dan selanjutnya saya akan mencoba untuk merangkum dan juga menjelaskan apa yang baru saja saya pelajari. Karena belajar dengan metode mengajar bisa memastikan bahwa saya paham mengenai apa yang baru saja saya pelajari. Konten kreator Black Book ditulis oleh Ko Denny Santoso. Kenapa kita perlu jadi konten kreator? Di zaman digital seperti sekarang, Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi sukses. Berbeda dengan zaman dulu di mana hanya perusahaan yang besar dengan modal yang besar yang bisa menang. Yuk kita mundur sejenak. Ingatlah era kakek nenek Anda. Bagaimana mereka harus bekerja banting tulang untuk mendapatkan income setiap harinya. Hari ini Anda mau bertemu dengan ratusan atau bahkan ribuan orang, Anda tinggal mengirimkan satu email. Kalau saya memiliki ratusan ribu email di list saya, atau melakukan Instagram Live atau YouTube Live, dan tiba-tiba ada banyak yang menonton Anda. Perkembangan teknologi hari ini membuka peluang yang luar biasa untuk kita. Orang biasa saja tanpa modal yang besar sangat bisa untuk muncul ke permukaan dan dikenal oleh banyak orang. Lihat awal mulanya Justin Bieber, di mana dia hanyalah seorang anak kecil yang bermain musik di rumahnya. Sampai akhirnya dia ditemukan oleh Scott Brown, seorang promotor musik dan talent agent. Ketika dia mengundang Justin Bieber ke studionya di Atlanta, Bieber ketemu penyanyi R&B user dan selanjutnya menjadi sejarah. Mungkin Anda bukan artis atau ingin menjadi seorang artis seperti Justin Bieber. Tetapi kalau Anda perhatikan bahwa manusia tidak akan bisa lepas dari konten. Keberhasilan di dunia digital, mau tidak mau Anda harus memposting konten. Ingat kata-kata saya ini. Di internet, uang mengalir dari konten consumer menuju ke konten kreator. Kalau Anda ingin menghasilkan profit, tidak mungkin Anda akan mengabaikan proses ini. Kalau Anda tidak memposting konten Anda, maka orang lain yang akan melakukannya dan orang lain yang akan menang. Anda memiliki bisnis seputar ikan hias. Kalau Anda tidak memposting tentang ikan hias tersebut, maka orang lain yang akan melakukannya. Dan ketika orang lain melakukannya, maka Anda jelas akan kalah dengan orang yang memposting konten. Ini menimbulkan banyak pertanyaan dari para konten kreator pemula kepada saya. Dan saya harus posting konten seberapa sering sih? Maka jawaban saya adalah sesering mungkin. Yes, bukan berarti Anda harus posting tiap jam, tetapi minimal Anda harus posting setiap hari. Kalau Anda hanya posting seminggu sekali, maka apa yang terjadi dengan konten Anda ketika orang lain posting setiap hari? Konten Anda akan tenggelam di lautan konten orang lain, bukan? Di dalam buku ini, saya berasumsi bahwa goal akhir Anda menjadi seorang konten kreator adalah untuk mendapatkan profit. Beranjak dari asumsi ini, maka tujuan aktivitas Anda menjadi seorang konten kreator adalah untuk menarik perhatian target market Anda dan mengarahkan mereka ke penawaran Anda. Jadi, job awal atau tugas awal Anda adalah menarik perhatian target market Anda dan mengarahkan mereka ke penawaran Anda.
Tarik perhatian target audiens, lalu bawa mereka ke penawaran Anda. Semakin sering Anda posting, audiens Anda akan semakin ingat dengan Anda. Tetapi jangan khawatir. Konten kreator Black Book ini saya susun sedemikian rupa sehingga Anda bisa belajar step by step untuk menjadi seorang konten kreator yang sukses. Kita akan berjalan bersama dimulai dari chapter 2 sampai chapter 6. Chapter 2, di sini kita akan membahas tentang diri Anda. Konten kreator seperti apa yang cocok untuk Anda? Konten atau sharing tentang apa yang bisa membuat audiens Anda tertarik. Kemudian dilanjut chapter berikutnya. Chapter 3, bagaimana Anda menentukan target audiens Anda? Apakah target audiens Anda tersebut nantinya bisa profit? Dan chapter 4, Anda akan belajar lebih mengenai konten strategi, bagaimana cara menemukan ide konten terus-menerus, bagaimana membuat konten Anda viral, dan bisa mendatangkan penjualan. Chapter 5, Anda akan memetakan peluang apa saja yang ada sebagai konten kreator untuk mendapatkan profit. Ada 8 cara mendapatkan profit yang bisa Anda lakukan. Permulaan dalam membangun di dunia digital disebut multiple stream of income. Chapter 6, Anda akan belajar tentang kebiasaan dan workflow seorang konten kreator sehingga Anda bisa menjadi full-time konten kreator yang profesional. Semua strategi yang saya bagikan di dalam buku ini adalah strategi yang akan bisa Anda gunakan selamanya. Saya tidak membagikan cara mengerti algoritma sebuah platform karena ilmu ini sangat short term. Algoritma platform bisa berubah setiap saat. Anda bisa mencari update algoritma platform di YouTube kapanpun yang Anda butuhkan. Dengan menerapkan semua strategi yang ada di dalam buku ini, Anda bisa menguasai semua platform digital dan menghasilkan income yang cukup untuk Anda sebagai seorang konten kreator yang profesional. Dan ingat, menjadi konten kreator dengan potensi income yang sedemikian besar, tetapi hanya memerlukan modal yang sangat kecil, adalah pekerjaan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Asumsi saya ketika Anda menjadi seorang konten kreator, paling tidak Anda sudah memiliki sebuah handphone. Untuk membuat sebuah konten foto, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya. Untuk video, sama saja modalnya bisa dengan handphone. Teks, podcast audio, semuanya tinggal menggunakan handphone Anda. Anda bisa mencari software atau aplikasi gratis untuk menambahkan teks, edit video, dan audio. Dan bahkan kalau harus beli aplikasi berbayar pun, modalnya juga murah sekali. Menjadi seorang konten kreator adalah sebuah profesi pilihan di zaman digital seperti sekarang dengan modal kecil dan potensi income yang luar biasa. So, let's get started. Chapter 2, Mindset. Ketika saya mengobrol dengan banyak orang yang ingin sukses di dunia digital, saya selalu mengatakan, untuk sukses di dunia digital, kamu bisa memulainya dari menjadi seorang konten kreator. Untuk menjadi konten kreator yang benar, Anda harus memiliki audiens, dan audiens tersebut akan membeli apapun yang Anda tawarkan. Ini asumsi sederhana saja. Konsep jualan itu sebenarnya simple. Kumpulkan marketnya, tanya mereka butuh apa, dan berikan yang mereka butuhkan. Menjadi seorang konten kreator berarti Anda sudah mengumpulkan audiens Anda. Anda juga sudah tahu apa kebutuhan mereka kalau Anda menjadi konten kreator yang benar. Sisanya tinggal mengemas penawaran yang sesuai kebutuhan mereka dan selesai.
Tapi tentu saja nanti seiring Anda belajar di buku ini, Anda akan melihat banyak sekali faktor-faktor yang harus Anda perhatikan. Dan malam ini saya belajar dari buku Content Creator Black Book mengenai dunia konten kreator, dan saya dapat insight yang banyak mengenai konten kreator. Cara jualan atau cara menghasilkan uang melalui sosial media sebenarnya cukup sederhana. Kumpulkan audiens, tanya mereka butuh apa, lalu buat sesuai kebutuhan mereka. Sangat sederhana, kumpulkan marketnya, buat sesuai kebutuhan mereka, dan jual barang itu. Sangat sederhana, tapi banyak orang menganggap bahwa menghasilkan uang di sosial media itu susah. Ingat, caranya cukup sederhana. Bangun audiensnya, tanya mereka butuh apa, lalu berikan yang mereka butuhkan. Dan tujuan kita, tujuan Anda di awal adalah untuk menarik perhatian audiens kita dan mengarahkan mereka ke penawaran kita. Sangat sederhana, tarik audiens kita atau tarik target market kita dan arahkan mereka ke penawaran kita. Ketika kita punya penawaran dan orang mau, otomatis mereka akan beli apapun yang kita inginkan. Jadi, itu adalah step by step atau cara sederhana untuk bisa menghasilkan uang di sosial media. Kita bangun audiens, lalu arahkan audiens ini ke penawaran kita. Atau kita bangun audiens, tanya mereka butuh apa, lalu berikan yang mereka butuhkan. Sesederhana itu. So, thank you for watching. As always, I wish you all the best. See you on the next video.